Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfian Febrianda dari kelas 5B Penjas Siang. Baiklah, di sini saya akan membuat video individu dari tugas Pak Rudi Hanafi SPD MPD. Adapun judul tugas yang diberikan adalah hubungan olahraga dengan teori dan aspek-aspek sosiologi. Baiklah. A. Pengantar. Sebagai suatu realitas sosial, keberadaan olahraga saat ini telah diapresiasikan sedemikian tinggi di kalangan masyarakat luas. Olahraga telah menyatu selaras dengan gerak dinamis proses sosial yang berlangsung sedemikian pesat ke arah terbentuknya tataan nilai atau norma yang semakin hari semakin diyakini kebermaknaannya dalam memberikan kontribusi konstruktif untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Olahraga bukan lagi disikapi sebagai sarana untuk penyehatan ragawi, tetapi lebih luas dari itu. Kawasan olahraga telah merambah pada aspek-aspek perkehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh. Berdasarkan kajian, keilmuan olahraga telah diakui sebagai akademik disiplin. Aspek etnologinya berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai homo ludens, yaitu manusia yang mempunyai hasrat bermain dan bergerak sebagai wujud nyata aktualisasi dirinya. Gerakan instansi tersebut berfungsikan sebagai media untuk mengembangkan dan membina potensi-potensi yang dimilikinya, yang berguna bagi keperluan hidup sehari-hari. Sebagai ekspresi etik dan estetik, dan pada awalnya dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan alam lingkungan yang kurang bersahabat. Pada perkembangan selanjutnya, aktivitas gerak fisik atau olahraga diperluas fungsi penggunaannya merambah ke seluruh kawasan aspek-aspek kehidupan manusia, mulai dari fungsi pemanfaatan waktu luang, fungsi kesehatan dan kebugaran jasmani, fungsi rekreatif, fungsi politis, budaya, fungsi sosial, sampai fungsi ritual. Fenomena demikian itu mengandung arti bahwa aktivitas yang dilakukan manusia dalam jenis dan bentuk yang sama ternyata menyimpan motif pelaku yang beragam, tergantung di macam kebutuhan dan tujuan apa yang akan dicapai melalui media aktivitas gerak tersebut. Pada konteks yang demikian itu, aktivitas fisik difungsikan sebagai katup pengamanan untuk melampiaskan dorongan potensi naluri yang ada pada diri manusia, karena dikhawatirkan akan terjadi tindakan destruktif jika naluri-naluri manusiawi tersebut tidak diwadahi ke dalam suatu kegiatan yang tidak saja positif bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Olahraga yang kita lihat pada era sekarang pada hakikatnya merupakan aktivitas gerak fisik yang sudah mengalami pelembangan formal. Di sana terdapat nilai dan norma baku yang bersifat meningkatkan para pelaku, penyelenggara, dan penikmatannya, agar olahraga bisa berlangsung dengan adil, tertib, dan aman, yang memungkinkan pelaku peluang untuk menampilkan segala kemampuan teknis yang dimilikinya, sehingga akan dapat ditentukan pemenang dan dari mereka yang mempunyai kemampuan lebih dibanding lainnya, dan para yang mempunyai kemampuan lebih dibanding lainnya, dan para penikmat atau penonton pada menyaksikan aksi-aksi gerak yang menarik.
yang pada penghiburnya, walaupun untuk itu ia harus mengeluarkan dana dengan jumlah yang relatif banyak. Olahraga yang dilakukan dalam bentuk perlombaan atau pertandingan selalu melarikan momen-momen fenomenal yang selalu dikenang dan dicatat oleh sejarah, dan sosok pelakunya yang mampu menyita perhatian khayal luas, keteranaan, kekayaan, dan segala kemudahan diterima oleh pelaku olahraga yang mampu mengharumkan nama bangsa dan negara melalui suatu kemenangan pada event tertentu. Status sosial yang sedemikian tinggi diberikan kepada pahlawan olahraga. Tersebut membuktikan bahwa kemenangan yang diperoleh pada manusia olahraga akan memberikan rasa bangga suatu bangsa akan kemampuannya dalam menaklukkan bangsa lainnya secara resmi. Olahraga telah diapresiasikan sedemikian tinggi sebagai media untuk menunjukkan hegemoni, sehingga untuk menyelenggarakan atau melahirkan dan menciptakan para pelakunya telah diupayakan sebagai pendekatan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang lebih dikenal dengan pendekatan interdisiplin. Pendekatan interdisiplin adalah pendekatan disiplin ilmu olahraga yang didasarkan pada pengetahuan yang diambil dari disiplin ilmu lain seperti psikologis, sosiologi, anatomi, fisiologi, dan sebagainya. Pendekatan cross-disiplin adalah pendekatan pada disiplin ilmu olahraga yang difokuskan pada berbagai aspek disiplin ilmu lain, misal motor learning, psikologi olahraga, sosiologi olahraga, dan sebagainya. Sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang dilibatkan untuk membantu mengkajikan dan memecahkan permasalahan olahraga. Relatif masih baru dibandingkan dengan disiplin ilmu lain, walaupun nilai bermaknanya sudah tidak diragukan lagi. Dinamika yang terjadi dalam dunia olahraga semakin meletakkan keterkaitan instruktif olahraga dengan intrusi masyarakat, sehingga kepuasan sosiologi sangat urgen digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, sehingga permasalahan yang muncul pada segera didefinisikan dan dicarikan alternatif pemecahannya. B. Konsep sosiologi. 1. Pengertian sosiologi. Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Pola mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu antar hubungan manusia dengan manusia secara individu maupun kelompok, baik dalam suatu formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Menurut Sorokin, hubungan timbal balik tersebut meliputi beragam gejala sosial, ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, ekonomi dengan hukum, dan sebagainya. Untuk melakukan hubungan yang sedemikian, itu diperlukan adanya interaksi sosial, organisasi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang kesemuanya mengakibatkan adanya perubahan sosial.
sebagai indikator terjadinya dinamika dan pada masyarakat, sehingga oleh Sloe-Marjan sosiologi diartikan sebagai ilmu masyarakat, yaitu ilmu yang mempelajari struktur sosial pada proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah sosial atau norma. Lembaga sosial, kelompok serta lapisan sosial proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara sebagai segi kehidupan bersama. Misal, pengaruh timbal balik antara kemampuan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas politik dan hukum, stabilitas politik dengan budaya, dan sebagainya. Telah yang lebih dalam tentang sifat hakiki sosiologi akan menetapkan beberapa karakteristik, yaitu: yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial secara substansial berada dibandingkan dengan ilmu alam atau ilmu kerohanian. Yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris bukan normatif, artinya bersifat non-etis, yakni kajian yang ada dalam sosiologi dibatasi pada apa yang terjadi, muka pada apa yang seharusnya terjadi, sehingga tidak terdapat aksi penilaian dalam proses memperolehkan dan penyusunan teori-teorinya. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terhadap terapan. Artinya, kajian sosiologi tujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak dan difungsikan untuk mempertinggi kualitas keilmuannya sendiri tanpa menggunakan untuk keperluan praktis. Yang keempat, sosiologi menerapkan ilmu pengetahuan empiris, artinya didasarkan pada observasi objek terhadap kenyataan dengan menggunakan penalaran, bukan bersifat spekulatif. Yang kelima, sosiologi bersifat teoris, yaitu berusaha menyusun abstraktif dari hasil observasi. Abstrak itu merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis, bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat berbagai fenomena yang dikaji, sehingga menjadi suatu teori. Yang keenam, teori bersifat kualitatif, artinya teori yang tersusun didasarkan pada teori-teori yang dahulunya. Yang kedua, objek sosiologi. Objek suatu disiplin ilmu dibedakan menjadi objek materi dan objek forma. Objek materi merupakan suatu yang menjadi bidang atau kawasan kajian ilmu tersebut. Sedangkan objek forma adalah suatu sudut pandangan atau paradigma yang digunakan dalam mengkaji objek materia. Sebagai ilmu sosial, objek materia sosiologi adalah masyarakat, sedangkan objek formanya adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Konsepsi masyarakat dibatasi oleh unsur-unsur. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, mereka sadar sebagai suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang mampu melahirkan kebudayaan.